Sekarang kalau ditanya, ini fungsinya untuk apa? Ini sebenarnya fungsinya meditasi ini adalah terutama untuk meningkatkan kepekaan. Kepekaan apa? Ya kepekaan jiwa raga. Artinya tidak hanya kepekaan batin, tetapi juga kepekaan raga kita. Maupun dimanapun saudara berada, barusan kita praktekkan meditasi keseimbangan namanya, atau equilibrium meditation, atau boleh dengan istilah baru yaitu meditasi zero gravity. Jadi kita meditasi dengan tidak merasakan beban sama sekali. Jadi seolah-olah gravitasi bumi itu lenyap. Ya, sebelumnya boleh diperkenalkan dulu. Selamat pagi, nama saya dengan Suminto. Saya dari Surabaya. Surabaya. Terus sudah berapa lama pernah belajar meditasi? Meditasi apa Pak? Umum, secara umum, berbagai macam teknik. Pernah enggak punya pengalaman meditasi selain hari ini? Pernah sih. Pernah. Tapi selama latihan gitu. Kalau pernah berarti bisa membedakan ya. Sensasi yang dirasakan meditasi yang teknik ini sama yang sebelumnya. Iya, betul. Nah, itu apa? Boleh diceritakan bedanya seperti kalau apa? Meditasi atau ada pengalaman baru misalnya gitu. Ya. Pengalaman baru pasti Pak. Coba. Jadi kalau meditasi duduk itu kan biasa lebih batinnya itu lebih tenang gitu ya. Nah, cuman kalau meditasi yang tadi itu lebih merasakan apa yang ada reaksi antara dalam dan luar itu loh Pak Delo. Ada dinamika energi. Betul. Kalau yang sesi pertama tadi itu rasanya seperti pendulum. Nah, kalau yang sesi terakhir tadi yang pas lagi berdiri kakinya dempet itu kayak apa ya? Kayak muter gitu loh. Kayak apa sih, kayak ngomongnya angin tornado gitu loh. Tapi enggak keras, maksudnya ya sejuk gitu. Seperti siklon ya? Iya, betul. Seperti siklon itu ya, jadi ada muter. Betul. Tapi ditahan tadi? Agak sedikit ditahan. Nggak apa-apa. Jadi, terus kemudian ada pengalaman yang lain, mungkin sensasi atau apa yang belum pernah? Merasa capek enggak? Capek-capek enggak gitu loh Pak Delo. Nggak merasa capek? Padahal lama tadi loh, hampir terlalu. 1 jam loh. Oh, iya capek-capek enggak gitu. Hampir 1 jam. Beban terasa nggak di kaki? Ada. Pas awal-awal ada merasakan beban? Bukan beban sih, kayak ketarik gitu loh. Cuma ketarik, tapi beban di satu titik enggak terasa? Oh, ada. Di mana? Ya kayak pendulum gitu kalau lagi. Enggak, maksudnya di kaki itu kayak ada menahan sesuatu. Ada. Jadi kayak kekunci gitu. Oh gitu, jadi rasa kekuncinya ada ya? Ada. Seperti kayak lengket di bumi itu. Betul. Ya? Betul. Terus nggak ada rasa pegel atau apa di kaki? Pegel awal-awal ada. Awal. Cuman yang pas yang terakhir yang kaki dempet udah enggak. Itu lebih rileks. Kalau yang awal itu pas awal mungkin 20 menit awal itu kaki masih bisa. Cuman pas udah yang agak terakhir itu agak pegel. Oh, yang terakhir malah. Cuman kalau yang udah masuk kaki dempet gini rileks. Oke, mungkin ada pesan apa yang mau disampaikan? Singkat. Bingung. Agak surprise juga kali ya, karena mungkin aneh. Pasti kaget. Baru pengalaman pertama kali soalnya Pak. Pertama kali ya? Iya, pertama kali banget ini. Untuk yang cara seperti ini? Betul. Pernah nemuin belum? Belum ya? Belum, ini pertama. Oke, jadi tambahin tadi yang kurang saya lupa sampaikan itu di tempat mata ketiga ini seperti ada tetesan air gitu Pak De. Dan pas tetesan air itu seperti apa, ada blessing gitu loh. Seperti blessing. Blessing maksudnya cahaya yang sebelumnya adalah cahayanya terang gitu. Putih, biru, kuning? Enggak, putih. Nah. Setelah itu seperti ada tiba-tiba satu tetes aja gini di sini, gitu. Sekali tapi dingin berarti ya? Iya. Nyes gitu. Adem gitu. Terus lama? Sensasi itu dirasakan lama durasinya?
Setelah itu lebih gimana ya ngomongnya ya? Jadi lebih sensitif, mungkin kira-kira gitu Pak D. Jadi lebih sensitif. Energi yang dirasakan itu lebih bisa apa ya? Lebih bisa menyatu gitu loh Pak D. Terasa lebih kuat. Iya betul, betul gitu. Ya, terima kasih Mas Suminto. Ya, selamat pagi. Selamat Boleh pagi. dikenalkan Nama siapa? saya Singkat. Nama saya Erik, saya dari Jakarta. Apa nih Pak De? Asik ya. Asik ya. Pas kabut keluar. Ini nggak mau kelihatan dia. Oke, Erik. Boleh diceritakan tadi pengalaman? Pengalamannya sih ya apa ya Pak De? Yang pertama ya relax ya, relax dan kayak ada sempet ya berasa ketarik ya. Tapi ya tariknya itu aneh loh. Kan biasa kan maju mundur, maju mundur. Ini ketarik tuh gini dari pinggang tuh. Tapi dia ngelok tuh, tok gitu. Terus coba dibalikin kan. Ngunci ya? Dan, narik lagi gitu. Saat itu nggak tahu apa yang terjadi? Nggak tahu yang terjadi. Terus aku juga ngerasain tuh, biasa tuh kalau ada angin gitu ya. Jadi sebelum anginnya lewat gitu ya, ngembus ya. Udah berasa gitu, kayak kedorong dikit gitu. Terus baru, ada anginnya gitu. Tapi kadang nggak ada juga gitu. Kalau posisi Pak Ade di mana? Tahu nggak tadi? Posisi Pade. Nah ini ada yang anehnya tuh kadang-kadang tuh apa ya, kayak notification handphone gitu loh, ijo-ijo klip gitu kadang-kadang tuh. Mungkin Pade lagi di depan atau Pade lagi di belakang tuh tiba-tiba klip gitu. Ada cahaya? Iya sedikit gitu. Kalau yang dirasakan di wajah, di kepala apa? Kalau kepala ya Pade ya, kayak sekarang sih rasanya kan apa ya, relax, lemes gitu ya. Kalau di kepala itu ya plong ya. Plong. Isinya nggak ada kosong. Kosong Kaki seperti sekarang. biasa ya Pak. Tumpuan di kaki, capek nggak? Tumpuan di kaki itu pas kalau melek, bener dibilang capek sih enggak sih, cuman rada tegang gitu kan, tegang dikit gitu. Tapi kalau dibilang capek ya enggak gitu. Tapi ntar kalau di jalan-jalan dikit, ya relax Ya lagi. ini baru lagi. pertama kali latihan dengan durasi yang agak lama. Nah, iya. Ini latihan kedua, yang kemarin cuma nyoba-nyoba dulu. Ini yang latihan beneran dan durasinya hampir 1 jam tadi loh. 4 jam. Hampir 1 jam. Nah, Mantap lah. Oke. Terus sekarang ada lagi yang mau disampaikan? Apa ya? Nggak ada sih, tapi kayak rasanya kayak menyatu dengan alam ya, enak Pak Ade. Terus energi yang dirasakan paling kuat atau gonta-ganti? Aku sih benernya dibilang ngerasain energi sih nggak ngerti juga ya Pak De. Aku cuma merasanya kayak kedorong Oh gitu. iya. Ya itu Tapi seperti itu. bilang bisa bedain energinya enggak. Ya rasa kedorong aja udah gitu. Cuma ada rasa kedorong. Betul. Kadang ketarik nggak? Kadang ketarik juga, ada yang ke belakang, ada yang nyamping gitu. Nanti setelah melihat videonya baru tahu saat itu apa yang terjadi. Oh ya. Kadang kepala juga, kadang-kadang kayak bikinnya muter gitu. Ada. Oke. Oke. Sip. Makasih ya Erik ya. Terima kasih. Rajin latihan. Sekarang Steven, kesan tentang standing meditation ini? Standing meditation kesannya itu bisa dibilang keren karena kalau biasa pas aku renungin itu kalau bedanya sama sitting meditation, kalau standing meditation tuh sensasinya satu badan gitu kerasa kayak lebih bisa ngerasain satu badan. Sedangkan kalau sitting meditation tuh kalau buat ngerasain hawa sekitar tuh lebih sulit ya buat peka. Sedangkan kalau standing meditation lebih peka ya satu badan. Iya gitu sih. Jadi keren. ini benar-benar pertama Kali, iya pertama. Dan berkesan banget. berkesan banget. Iya. Aneh, lucu atau gimana? Kalau standing meditation sendiri keren. Cuman yang lucunya yang pas ada rasa-rasa kayak magnetic force gitu ya. Kayak tiba-tiba ada ketarik ke belakang. Kalau yang pertama gitu. Sedangkan kalau yang kedua kan nggak tahu ya, kayak muter beda. Cuma kalau ngomongin yang standing meditation sih itu keren. Itu aja. Sama ada anget-anget dikit di jidat. Tapi bukan matahari itu, nggak tahu apa. Jadi memang sama sekali belum pernah ya ini ngerasain. Belum. Di teori, di buku, di referensi literasi Yang belum seperti ini pernah belum. ada. Ya. Ada pesan-pesan apa yang boleh disampaikan? Pesan Atau kesan apa mau disampaikan? boleh sih, orang-orang yang suka meditasi cobain standing meditation. Sensasinya sangat baru, refresh. Iya. Karena sensasinya satu badan. Kalau menurut Stephen ini asal dari mana nih meditasi? Asalnya dari mana?
Entah ya, mungkin karena Pak D yang ngajarin ya, mungkin dari Jogja, entah mungkin dari Pak D. Iya, entah Pak D. Mungkin ilmu Jawa kali ya. Sebab nggak pernah nemu kayak gini. Penasaran ya? Iya dong. Nanti kita jelasin. Nah, sekarang udah? Udah. Terima kasih. Sekarang giliran. Makasih ya, Steven. Oke, boleh diperkenalkan dulu. Nama saya Matius, saya dari Jakarta. Ini pengalaman berapa kali belajar ini? Kedua meditasi? kali, pertama kalinya kemarin Di mana? di rumah Pak De. Berarti ini pengalaman hidup yang pertama juga. Iya. Terus sekarang gini, sebelumnya pernah belum mempelajari atau praktek meditasi dari berbagai tradisi? Enggak, secara mempelajari enggak. Aku paling cuma ngikut-ngikut teman. Kalau teman meditasi atau doa aku ikut duduk. Soalnya kan Steven sering meditasi, aku ikut aja. Eric juga. Masih asal-asalan atau ikut-ikutan gitu ya? Iya, salah-salan. Kalau dari sekarang pengalaman ini, apa yang terkesan, paling berkesan apa di meditasi? Paling berkesan, rasanya unik. Kalau kan kayak yang lain bilang kadang suka ketarik maju mundur. Tapi kalau aku itu rasanya kalau ada angin lewat tuh rasanya kayak lagi anginnya jadi tumpuan gitu. Jadi Malah nyaman. buat tumpuan ya? Iya, aku nggak berasa kedorong angin, malah rasanya jadi tumpuan. Bersandar. Iya, bersandar. Bersandar ke angin yang sedang lewat itu. Iya, terus itu buat yang pertama. Tapi yang pertama itu aku nggak bisa nyari posisi yang enak, jadi selalu pindah posisi terus. Karena aku nggak bisa nahan posisinya lama. Itu nanti kalau sering latihan akan lebih tahan. Tapi memang ini langsung durasinya lama, hampir 1 jam. Tapi udah hebat itu, baru pertama kali latihan beneran langsung hampir 1 jam itu udah hebat tuh. Oh, aku yang kedua juga agak unik Pak De. Soalnya kalau yang lain kan berasa muter, kalau yang lain muter karena ketarik, kalau Steven karena kedorong. Aku rasanya udah sampai kayak ketusuk punggungnya, sampai muter, sampai kepaksa muter badannya itu karena rasanya ketusuk. Tahu apa yang terjadi nggak saat saat merasakan tertusuk? Rasanya kayak ketusuknya kayak pegel gitu. Tapi awalnya aku kira kok pegel, jadi aku gerakin tangan terus nggak stop. Pas aku mulai begini, mulai muter, baru berhenti sedikit pelan-pelan. Waktu itu tahu nggak apa yang terjadi? Enggak. Nggak tahu. Enggak. Kalau gitu nanti nonton videonya. Setelah nonton videonya nanti baru tahu apa yang terjadi saat itu. Iya. Terus rasanya juga yang kedua itu kayak balon ketiup angin. Ngikutin terus kemana-mana. Lebih enteng berarti? Iya, lebih enteng. Kayak dinamis. Iya. Oke. Ada lagi? Sama kalau yang lain kan rasanya, kalau Steven kena sinar matahari, kalau Minto tetesan air. Aku rasanya kayak dipencet gitu. Iya. Titik papasu ini namanya. Iya, titik rasanya kayak dipencet. Zaman. Itu aja sih yang aku ingat. Oke. Nggak ada lagi yang masih pakai? Enggak. Oke, terima kasih Matius. Terima kasih Ya. Pak De. Para pemirsa yang budiman di seluruh Nusantara maupun dimanapun saudara berada, barusan kita praktekkan meditasi keseimbangan namanya, atau equilibrium meditation, atau boleh dengan istilah baru yaitu meditasi zero gravity. Jadi kita meditasi dengan tidak merasakan beban sama sekali. Jadi seolah-olah gravitasi bumi itu lenyap. Dan nanti kalau ini sering kita praktekkan, kita akan merasakan suatu sensasi seperti mungkin seperti kalau astronot menapakkan kaki di bulan. Tapi bukan berarti kalau jalan melayang, cuman artinya ringan sekali kita itu menopang tubuh kita itu, bahkan terasa kita tidak memiliki tubuh atau badan raga. Kita tidak memiliki jasad, seolah-olah kita itu ada di sini, ya, ada tetapi tidak menggunakan raga, tetapi berdiri. Itu sensasi yang nanti paling topnya, paling puncak yang bisa kita rasakan itu seperti itu. Jadi kita benar-benar sadar kita itu sedang meditasi keseimbangan atau zero gravity. Tapi kita tidak merasakan, lupa, bisa dikatakan gitu, lupa badan kita itu sedang apa, posisi seperti apa. Itu sensasi yang nanti paling bisa muncul seperti itu kalau sudah benar-benar sering berlatih. Terus kemudian ada sensasi yang lain. Seperti kita itu bisa lengket di permukaan bumi, seperti yang tadi Steven rasakan. Kaki ini lengket, tetapi badan ini merasakan banget ada terpaan energi kanan kiri. Kayak ada dorongan, ada tarikan, itu kurasa sekali, tetapi kaki ini kayak seperti dilem dengan permukaan bumi. Nah,
Ya, nah itu sekarang kalau ditanya ini fungsinya untuk apa? Ini sebenarnya fungsinya meditasi ini adalah terutama untuk meningkatkan kepekaan. Kepekaan apa? Ya kepekaan jiwa raga. Artinya tidak hanya kepekaan batin, tetapi juga kepekaan raga kita. Raga kita peka terhadap misalnya ada perubahan suhu. Saat ini misalnya suhu itu naik 1 derajat, turun 1 derajat, itu kita akan bisa merasakan. Bahkan nanti Anda itu akan lebih peka merasakan penciuman misalnya. Oh ini saya mencium aroma apa sesuatu. Ini menandakan akan terjadi gempa bumi atau akan ada gunung meletus misalnya. Itu bisa karena apa? Kita sudah melatih kepekaan melalui meditasi seperti ini. Kemudian selain dari penciuman, indera perasa juga kita menghirup udara. Kemudian tiba-tiba ada rasa, ini kok udara yang dihirup ini kok ada rasa pahitnya sedikit, asamnya sedikit. Berarti ini udara ini polusinya cukup tinggi. Nah, itu kita bisa merasakan. Atau ini alam sedang keluar hawa beracun. Ya. Misalnya kita bikin video beberapa waktu yang lalu mengenai hawa beracun, itu kita bisa mendeteksi hawa itu juga diantaranya melalui indera perasa lidah ini. Jadi kita merasakan ini kok seringkali tiba-tiba pahit, seringkali tiba-tiba asam. Ini apa ya? Itu bukan berarti sesuatu yang memang terjadi di lidah kita, misalnya sedang merasakan garam atau merasakan apa yang pahit, enggak. Tetapi itu udara yang kita hirup, itu kan nanti tetap akan dirasakan oleh lidah dan tenggorokan. Nah, saat itu ketika udara yang kita hisap itu mengandung sesuatu, misalnya adanya zat-zat kimia atau apa gas atau apa yang keluar dari dalam bumi, kemudian lidah kita bisa merasakan. Nah, seperti itu juga menandakan ini bumi sedang akan ada sesuatu, karena ini ada muncul gejala, muncul simptomnya terlebih dahulu, dan nanti kita baru mendiagnosa bumi akan terjadi apa. Ya, kita sistem bekerjanya mirip seperti seorang dokter. Jadi kita mendiagnosa simptom, ini nanti gejala seperti ini apa, biasanya kecenderungannya apa yang akan terjadi. Itu kemudian diolah melalui ilmu titen itu, kalau di Jawa ilmu titen. Nah, kemudian manfaat selain itu, kita juga akan bisa merasakan kepekaan secara metafisik atau secara jiwa. Kita bisa merasakan misalnya, ini ada sesuatu yang bahaya di radius jauh sana, ya kan? Terus kemudian ketemu seseorang, ini orang ini something wrong, orang ini kayaknya bermasalah, orang ini kayaknya troublemaker. Ini penting sekali pada saat kita sedang melakukan negosiasi atau membangun jaringan bisnis. Dalam networking ini sangat penting sekali, termasuk dalam mengkonsolidasi karyawan. Misalnya ada sesuatu yang sifatnya kurang beres, bermasalah, kita langsung bisa merasakan. Dan nanti siapa yang kira-kira sedang punya masalah bisa langsung ditanya. Kalau ada masalah, ayo kita ngobrol 4 mata supaya yang lain tidak dengar, privasinya terjaga. Misalnya seperti itu, ya kan? Nah, ini penting sekali kan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam manajemen apa saja. Baik itu manajemen dalam hubungan sosial maupun dalam hubungan bisnis. Nah, kemudian kepekaan yang lain itu yang sifatnya lebih ke metafisik. Kalau tadi kan yang sifatnya itu yang fakta, tetapi sifatnya itu masih ini konkret itulah, bukan yang gaib. Nah, sekarang kita ngomong tentang kepekaan gaib. Jadi maksudnya gini, kepekaan gaib itu maksudnya ya begitu kita misalnya ini ada astral yang lewat di dekat kita, itu kita langsung merasakan. Yang merasakan apa? Dua-duanya, jasmani kita maupun rohani kita. Ya, jasmani kita, badan kita merasakan, ini ada sesuatu, langsung merinding gitu kan. Ini artinya apa? Ada vibrasi yang berbeda dengan yang biasa kita rasakan. Maka bulu kulit ini akan langsung merespon, langsung berdiri. Ya kan? Seperti kalau pas lagi kedinginan kan langsung merinding. Itu karena apa? Itu respon terhadap adanya perubahan.
Demikian juga kalau kita asah seperti ini, respon itu nanti akan berkembang. Tidak hanya merespon dingin, tetapi juga merespon hawa, aura, vibrasi, getaran yang dikeluarkan, dimunculkan oleh makhluk astral. Itu. Baik itu bisa berupa terasa panas, dingin, hangat, atau apa, itu nanti akan bisa dirasakan. Nah, seperti itu manfaatnya. Jadi ada multipurpose, ada manfaat yang banyak di dalam meditasi seperti ini. Bagi kita-kita yang ingin belajar atau ingin meningkatkan kepekaan, ya cobalah untuk belajar meditasi. Jadi seperti itu fungsi dan manfaatnya. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada, semua sudah cukup clear ya. Proses. Sudah clear, sudah proses. Ini merupakan latihan tahap awal. Karena untuk selanjutnya nanti juga selain ada latihan seperti ini, nanti ada dibarengi dengan olah nafas perut bagaimana. Kemudian ada apa namanya, men-setting mindset kita, pola pikir kita, bagaimana supaya lebih mendorong, menopang keberhasilan meditasi ini. Nanti ada pola-pola pikir yang harus di-reset, yang harus dibetulin dulu, termasuk juga mengenai rasa atau rasaning hati, ya kan. Nanti gimana rasa hati ini, perasaan yang di dalam hati ini agar bisa menopang meditasi. Nanti ada lagi khusus yang harus dikoreksi, harus disetting ulang ya. Apa yang harus dirasakan dan bagaimana kita menyetel perasaan kita saat melakukan meditasi. Cuman ini tadi belum kita kenalkan lebih dalam. Kita ingin belajar yang polosan dulu gimana. Secara polosan aja istilahnya masih mentahan gitu, tapi efeknya sudah bagus. Nah nanti kalau itu dikembangkan lagi untuk dengan mengolah rasa dan mengolah pola pikir, itu akan mantap banget ya. Mungkin penasaran? Ya tentu saja penasaran, tetapi jangan khawatir, nanti kita perdalam lagi. Oke, gitu aja. Terima kasih atas waktunya semua. Ya mudah-mudahan nanti ini juga bermanfaat, tidak hanya untuk kita, tapi juga bermanfaat untuk orang banyak, sehingga menjadi jalan atau media kita untuk melakukan yatna atau dharma atau amal kebaikan. Begitu? Ya. Wilujeng rahayu kang tinemu, bondolan bejo kang tapa saking kersaning Gusti, Suradira Janingrat lebur dening pangastuti, rahayu sagung titah dumadi, jaya-jaya wijayanti. Kita nyalakan dupa, permisi kita mau ikut latihan di sini. Permisi kepada semua titah penghuni Merapi. Ada Nyai Suwito, ada Mbah Petro. Ini sebagai upaya berselaras dengan alam. Ya, sedulur-sedulur, kita di sini akan melakukan latihan meditasi zero gravity, atau bisa juga familiar kita sebut sebagai equilibrium meditation atau meditasi keseimbangan. Kenapa disebut zero gravity meditasi ini? Karena kita akan melakukan meditasi dan nanti tubuh kita akan berada pada posisi yang sangat balance, sangat seimbang. Kita tidak bisa merasakan satu titik berat di mana beban yang dirasakan. Bisa dikatakan seluruh badan kita itu yang menyangga beban, atau bisa dikatakan seluruh badan kita itu tidak merasakan beban apapun, karena beban itu rata ditanggung dan dirasakan oleh seluruh anggota tubuh kita. Nah, itu kita sebut sebagai meditasi keseimbangan. Nah, sekarang mengenai teknik dan caranya, kita akan ulas sedikit di sini ya. Nanti caranya itu dengan posisi kuda-kuda untuk mencari keseimbangan. Mungkin sekarang yang Stephen bisa maju 2 langkah ke depan. Ya, maju 2 langkah ke depan. Ya, di situ, terus kemudian hadap ke sini atau ke sana boleh, terserah. Hadap ke sini ya. Nah, terus
Suminto agak geser sedikit ke sini, ya udah cukup. Nah sekarang ambil posisi seperti yang udah diajarkan, posisi kuda-kuda, yaitu dengan cara kaki kita buka lebarnya 3 pecak. 3 pecak itu 3 kali panjang telapak kaki. 3 kali panjang telapak kaki. Kalau ragu-ragu, biar lebih akurat, pecaknya bisa melepas sandal. Jadi nanti panjangnya persis seperti panjang dari tumit sampai ke jempol kaki. Nah, 3 pecak. Nah, 1, 2, 3. Akurat. Terus yang diputer bukan ujung jarinya, tetapi tumitnya. Coba Suminto diulang lagi. Tadi ujung, ya, 1, 2, 3, terus tumitnya yang diputar ke belakang. Yang atasnya diputar. Tumitnya yang geser. Tumitnya, ya betul. Nah sekarang posisi jempol atau jari kaki itu agak masuk ke dalam gini, agak mingkup. Ya itu posisi mingkup. Seperti juga ini Stephen. Nah posisinya seperti ini, agak mingkup ya. Nah tapi apakah sudah benar? Kuda-kuda Kurang rata ya Pak Edi. Kuda-kuda Stephen apakah sudah benar? Coba dicek. Coba dihitung lagi 3 pecak dari rapat ya. 1, 2, kurang itu. Diperhatikan ujung jempolnya. 1, 2, ujung jempol. Nah, 3, terus. Nah, kan kurang lebar kan ternyata. Jadi harus dicermati ujung jempol jatuhnya di mana. Di situ di sisi luarnya nanti buat naruh tumit. Ya, sekarang udah ketemu ya rumusnya ya. Ini semua udah ketemu. Erik sudah nyaman? Sudah nyaman. Terus Matius? Kayaknya Matius kurang ke sana dikit. Lagi. Nah, udah. Nggak apa-apa pakai sepatu, nggak apa-apa. Nah, di situ ambil 1, 2, ya 3, terus seperti itu posisi. Nah sekarang sudah dalam posisi yang tepat, dalam posisi yang tepat. Nah sekarang setelah berada pada posisi yang tepat, berikutnya kita posisi meletakkan tangan. Tidak apa-apa, yang penting seimbang dicari. Kalau enggak geser ke sini enggak, Pak. Kalau agak miring tanahnya atau yang belakang dikit. Cari yang permukaan tanahnya lebih rata. Ini juga bisa. Sini. Sini. Enggak, di sini bisa, sini. Ya, di sini rata. Kalau sudah posisi kuda-kuda udah didapat, sekarang giliran posisi tangan kita dari begini dulu, terus ini dipegang ketiaknya pakai ini, masukkan sini, terus masukkan sini, ya sudah. Sekarang biarkan ketiak ini menjepit telapak tangan, biarkan menjepit telapak tangan, ya seperti itu. Sudah seperti nyangkut belum tangannya? Kerasa mau jatuh nggak tangan? Enggak, sudah terkunci. Nah, itu sampai dicari betul posisi tangan ini sudah benar-benar terkunci. Artinya tidak merasakan bahwa tangan ini mau jatuh. Jadi tidak menahan apapun, nggak perlu menahan apapun. Ini sudah ngunci gitu. Nah, itu. Oke. Kalau sudah seperti ini nyaman, sekarang dirasakan. Apakah masih terasa bebannya di salah satu bagian kaki? Aku masih di sini ya Pak Edi. Nah, kalau di situ berarti Kurang lebar. coba dihitung lagi. 1, 2,
3. Gimana? Kurang lebar dikit kayaknya. Itu agak legok juga tanahnya, agak ke sini. Nah, dah. Jadi permukaan tanah dicari yang rata. Soalnya kalau nggak rata nanti agak nggak nyaman. Itu rata nggak? Itu rata. Ini rata semua. Aku pindah itu oke ya, Pak? Sampingnya sini. Nggak usah di sini aja. Matius ke di sini aja, hadap ke sini. Atau hadap ke sana. Hadap ke sana. Nah, udah di sini cari yang rata. Nah, sudah dalam posisi yang paling nyaman ya. Sekarang tugas berikutnya cukup melakukan nafas rileks. Nafas rileks itu seperti apa? Yang bergerak bukan dada, tapi perut. Nah, kalau yang bergerak perut itu seperti orang tidur. Napasnya di perut. Jadi dada udah nggak kembang kempis. Kalau orang jalan kaki atau orang habis naik tangga pasti dadanya yang kembang kempis. Nah ini harus sudah. Sekarang ini posisi pejam mata ya. Posisi pejam mata sampai benar-benar merasakan tidak merasakan apa-apa. Merasakan tidak merasakan apa-apa. Jadi kalau ditanya yang dirasakan apa? Tidak merasakan apa-apa. Bebannya tidak di kaki, tidak di telapak kaki, tidak di betis, lutut, juga tidak di paha. Pertahankan terus posisi seperti ini. Kalau sudah menemukan keseimbangan, biarpun 10 menit, 20 menit, jangankan 20 menit, setengah jam pun tidak merasakan capek. Bahkan kalau mau tidur silahkan, tidak akan jatuh. Dicari posisi yang paling nyaman, Matius. Lumayan 20 menit. Nah, jadi gerakan-gerakan seperti ini kita harus lakukan dengan cara diam-diam supaya menghindari munculnya halusinasi. Nggak boleh ketahuan. Jadi bisa kita salurkan energi, kita tembak dari jarak yang jauh.
Sekarang kalau merasakan sesuatu energi tidak perlu terlalu ditahan, tapi coba ditahan sedikit tapi juga diikuti. Misalnya kaki mesti harus bergeser ke depan, ke belakang, ke samping, tidak apa-apa, tapi coba ikuti kemana energi itu menarik, mendorong dan sebagainya. Pokoknya apa adanya yang dirasakan saja, sesuai yang dirasakan. Mulai 1, 2, 3. Tetap pejam mata, rapat-rapat. Sedikit ditahan tapi jangan terlalu ditahan. Misalnya mau geser posisi tidak masalah. Nggak boleh melihat, nggak boleh buka mata. Tidak boleh buka mata, tetap pejam rapat-rapat. Sekarang ambil posisi lagi seperti ini, tetap dalam posisi seperti ini, tapi tugas berikutnya adalah mengikuti kemana
dorongan tarikan energi, tapi mata tetap boleh melek. Kalau sekiranya mau jatuh atau mau terguling itu baru boleh melek. Ini rata kayak. Hadap sini juga boleh. Oh itu legok, cari yang enggak ini. Soal ini kayak rasanya udah Udah nempel ke bumi. nggak bisa ya. Susah. Udah nempel ke bumi. Ini doang gue yang Oke, sekarang mulai ya. Sekarang seperti ini, dan tugasnya mengikuti kemana dorongan tarikan tarik ini energi yang dirasakan. Bebas. Kalau dorongan ke kanan ya sudah ikuti saja. Kalau memang harus geser, geser, tapi nanti terus ambil kuda-kuda yang pas lagi gitu terus ya. Yuk mulai, pejam mata. 1, 2, 3. Kalau balancingnya hilang, kaki boleh geser kok, tapi tetap pejam mata rapat ya. Saya 50 meter jauh. Ya, tarik napas panjang. Keluarkan lewat mulut. Buka mata pelan-pelan. Ya, sekarang rapatkan kaki pelan-pelan. Kalau berat pelan-pelan. Kayak lengket kan? Sekarang baris ngadep ke sana, kakinya rapat, nempel dan lurus. Cari posisi yang paling rata ya. Kalau sudah, hitungan ketiga, pejam mata. 1, 2, 3, jam. Tarik napas panjang, keluarkan lewat mulut. Ya, terus tangan luruh saja, tangan los dan lemes. Matius kurang rapat kakinya. Ya. Udah, tangannya jatuh ke bawah, biar nggak usah melipat ya. Sekarang tugasnya hanya merasakan dorongan tarikan energi ke depan, belakang, samping, kanan, kiri. Terserah masing-masing, bisa beda. Yang penting diikuti saja. Misalnya mau geser, geser saja. Mau muter, muter saja. 1, 2, 3. Ya, konsen. Supaya tidak jatuh boleh geser ya. Kakinya boleh mengikuti.
boleh mengikuti, badan boleh mengikuti. Ikuti boleh, nggak apa-apa. Terasa mau muter-muter diikuti saja. Tetap pejam mata ya.
kita dapat bagus tuh awan lentikularnya tuh. Bulut ya.